Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-31. Demikian kesaksian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jalan Tuhan itu sempurna. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang jalan Tuhan, tentunya tidak seorang pun tahu apa dan bagaimana jalan Tuhan. Endingnya saja mungkin baru seseorang bisa mereka-reka, oh ini rupanya maksud Tuhan atas apa yang saya alami terkait kejadian beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun yang lalu. Namun ketika menjalaninya semua melalui proses yang mana kita buta sama sekali tidak tahu apa maksud dan tujuan Tuhan atas jalan hidupnya. Ibu bapak saudara, dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana ungkapan rasa syukur Raja Daud setelah Tuhan melepaskan dia dari cengkraman, dari serangan para musuhnya, termasuk juga kejaran dari Saul. Beberapa kali Daud bisa melepaskan diri. Bahkan Daud sebenarnya memiliki beberapa kali kesempatan pula untuk menghabisi nyawa Saul. Namun karena dia takut akan Tuhan, dia menyegani orang yang diurapi Tuhan. Sebagai raja yang diurapi Tuhan, Daud tidak mau dan tidak berani untuk menyentuhnya. Dia hanya memotong sedikit punca jubahnya dan mengambil pedang Saul ketika Saul dan para prajuritnya tidur. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini merupakan suatu ajakan, suatu peringatan, suatu hal yang dinyatakan oleh Daud. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Firman Tuhanlah yang berkata bahwa jalan Tuhan itu sempurna dan firman Tuhan itu murni. Firman Tuhan itu disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang diurapinya dengan rohnya untuk menulis Alkitab, untuk menulis firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dia memakai para nabinya, dia memakai pribadi-pribadi untuk menulis apa yang menjadi sabdanya, apa yang menjadi firmannya, sehingga dicatat dan dibukukan dalam Alkitab yang ada pada kita saat ini. Ibu bapak saudara, yang menjadi perisai bagi semua, inilah pernyataan yang dikatakan oleh Daud, menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Benar saja, ketika kita berlindung kepada Tuhan, Dia Tuhan yang menjadi jaminan bagi hidup kita, yang tidak diragukan lagi kapasitasnya untuk melindungi setiap orang yang datang kepadanya. Perisai berguna untuk melindungi kita ketika kita berhadapan dengan musuh. Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kita mungkin berhadapan dengan musuh-musuh, masalah, musuh-musuh yang tidak kita lihat, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mungkin secara tidak kita ketahui hendak mencelakakan kita, tetapi Tuhan ada melindungi kita. Bahkan dari hal-hal yang tidak terlihat sama sekali, Dia Tuhan yang menjadi perisai bagi hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih, saya mengutip
dua kata-kata bijak dan membuat satu kata-kata bijak. Dari Mary Riana, seorang motivator Indonesia, berkata, di dalam hidup ini kita tidak bisa berharap segala yang kita dambakan bisa diraih dalam sekejap. Lakukan saja perjuangan dan terus berdoa, maka Tuhan akan menunjukkan jalan selangkah demi selangkah. Lalu John C. Maxwell berkata, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut, dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Lalu saya membuat sebuah kata-kata bijak seperti ini. Melangkah pasti dalam Tuhan akan membuat kita sampai di tujuan akhir perjalanan hidup kita. Mari melangkah pasti dengan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampunkan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya jalan-Mu Tuhan adalah sempurna adanya bagi kami. Dan biar kami terus menyerahkan diri kami, melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Kami akan mulai hari kami di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.